Halo everyone, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Putri Nahdia Agustina, Arum Mustika Dewi, dan saya sendiri, Muhammad Fikhanida sebagai moderator di sini. Nah, kita mau menjelaskan tentang motivasi dan teori-teori motivasi. Apa itu motivasi? Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian motivasi. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi menurut pakar psikologi didefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Seseorang berbuat atau melakukan sesuatu didorong oleh sebuah kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Perilaku yang termotivasi atau perilaku yang selektif berorientasi tujuan atau goal oriented dan dilakukan secara terus-menerus atau persisten. Dalam bahasa Latin, move forward berarti menggerakkan. Istilah itu kemudian lebih dikenal dengan motivasi atau motivation. Nah, di sini teori motivasi sendiri dibagi menjadi 8. Nah, teori yang pertama adalah teori tata tingkat dan yang kedua adalah teori eksistensi realisasi pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah teori dua faktor, yang keempat adalah teori motivasi presentasi, yang kelima adalah teori pengukuhan, dan yang keenam adalah teori penempatan tujuan, yang ketujuh teori harapan, yang terakhir yang kedelapan teori keadilan. Nah, kita kembali kepada teori yang pertama teori tata tingkat. Kebutuhan Maslow mengemukakan pendapatnya jika keadaan manusia ada dalam kondisi untuk mengejar yang berkelanjutan. Apabila ada satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka kebutuhan tersebut akan langsung diganti dengan kebutuhan yang baru atau yang lain. Maslow juga mengatakan jika manusia memiliki 5 kebutuhan pokok, yakni adalah yang pertama kebutuhan fisiologikal atau biologi, yang kedua kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman, terus yang ketiga kebutuhan sosial yang meliputi memberi dan menerima rasa saling memiliki dan persahabatan. Terus yang keempat, kebutuhan harga diri atau esteem. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori eksistensi realisasi pertumbuhan. Teori ini disebut dengan teori ERG, singkatan dari existence, realitas, dan juga growthness, yang dikembangkan oleh Aldefer dan dimodifikasi serta reformulasi dari teori tata tingkat teori kebutuhan Maslow. Aldefer kemudian mengelompokkan kebutuhan dalam 3 bagian, yakni kebutuhan yang pertama, kebutuhan eksistensi, merupakan kebutuhan substansi material. Yang kedua, kebutuhan hubungan, kebutuhan untuk berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kecakapan. Selanjutnya teori yang ketiga, teori dua faktor. Teori dua faktor atau teori hygiene motivasi dikembangkan oleh Herzberg, di mana dengan metode insiden ia mengumpulkan data dari 203 akuntan dan juga sarjana teknik. Beberapa faktor yang bisa menghasilkan kepuasan kerja dinamakan Herzberg. Sebagai motivator meliputi beberapa faktor yang berhubungan dengan isi pekerjaan. Beberapa faktor intrinsik dari pekerjaan meliputi tanggung jawab atau responsibility, kemajuan atau advancement, perkembangan tersebut, pencapaian atau achievement, dan pengakuan atau recognition. Sedangkan kelompok faktor lainnya yang menyebabkan ketidakpuasan berhubungan dengan konteks pekerjaan dengan beberapa faktor ekstrinsik dari pekerjaan meliputi beberapa faktor, yaitu administrasi, gaji, penyeliaan, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Nah, keempat, teori motivasi berpresentasi. Teori motivasi berpresentasi dikembangkan oleh David McClellan yang lebih tepat disebut dengan teori kebutuhan, sebab ia tidak sekedar meneliti mengenai kebutuhan untuk berkuasa, namun juga kebutuhan untuk berafiliasi yang berbeda dengan teori identitas sosial. Penelitian paling besar dilakukan
pada kebutuhan untuk berprestasi, yakni adanya keinginan yang sangat kuat agar bisa mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain dan juga agar memiliki dampak bagi orang tersebut. Nah, terus teori yang kelima, teori pengukuhan. Teori pengukuhan ini berkaitan dengan teori belajar operant conditioning dari Skinner. Selain teori Skinner dalam psikologi kepribadian, dalam teori ini dapat dua aturan pokok yang berkaitan dengan perolehan jawaban yang benar dan juga aturan pokok lain yang berkaitan dengan beberapa jawaban yang salah. Terus teori yang keenam, teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan dari Luckey diusulkan sebagai model psikologi kognitif, di mana dalam teori ini menjelaskan tentang hubungan antara niat atau intention dengan perilaku. Dalam teori ini sangatlah sederhana dan aturan dasarnya adalah penetapan tujuan yang cukup susah, khusus dan memiliki pernyataan jelas sehingga bisa diterima tenaga kerja dan akan menghasilkan unjuk kerja lebih tinggi dibandingkan tujuan tidak khusus, taksa dan juga mudah dicapai. Teori penetapan tujuan ini seperti dalam teori keadilan didasarkan pada dasar intuitif solid, dan beberapa penelitian yang dipakai dalam teori ini memberi gambaran manfaat untuk organisasi. Terus yang ketujuh adalah teori harapan. Teori harapan dari Lawyer memiliki beberapa asumsi, yakni yang pertama, individu memiliki pilihan antara banyak hasil keluaran yang secara potensial bisa digunakan. Terus yang kedua, seseorang memiliki harapan mengenai kemungkinan jika hasil pengeluaran tertentu bisa didapat sesudah unjuk kerja mereka. Dan yang ketiga, dalam berbagai situasi, tindakan dan upaya berhubungan dengan tindakan tersebut yang sudah dipilih seseorang untuk dilakukan dan ditentukan dari harapan mereka. Terus yang terakhir adalah teori keadilan. Teori keadilan dikembangkan Adams dalam cabang-cabang psikologi yang memberi batasan mengenai apa yang dianggap wajar dari individu dalam kebudayaan dan dengan reaksi mereka jika ada dalam beberapa situasi yang berspeksikan sebagai sesuatu tidak wajar. Nah, itu tadi pengertian dari motivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nahdia Agustina tentang sumber motivasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber motivasi. Baik, di sini sumber motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari dalam diri atau yang disebut intrinsik, dan sumber motivasi dari luar atau yang disebut ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Apa sih yang dimaksud motivasi intrinsik? Motivasi ini adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Selanjutnya, ada dua faktor utama di dalam organisasi yang membuat karyawan merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kepuasan tersebut akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Kedua faktor tersebut yaitu yang pertama, motivator. Motivator ini merupakan prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan pekerjaannya itu sendiri. Kedua, faktor kesehatan kerja. Faktor ini merupakan kebijakan dan administrasi perusahaan yang baik, supervisi teknis yang memadai, gaji yang memuaskan, kondisi kerja yang baik, dan keselamatan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis motivasi. Dalam perkembangan untuk mencapai tujuan, perilaku seseorang telah diakui banyak pihak bahwa keberadaan motivasi hampir tidak dapat dilepaskan. Dengan kata lain, adanya motivasi
objektif menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kebutuhan organik yang meliputi kebutuhan untuk minum, makan, bernafas, seksual, kebutuhan untuk berbuat, dan kebutuhan untuk beristirahat. Kedua, motif-motif darurat. Dorongan ini timbul karena rangsangan dari luar. Pada dasarnya, dorongan-dorongan ini telah ada sejak lahir, tetapi bentuk-bentuknya tertentu yang sesuai dengan perangsang yang berkembang karena dipelajari. Dan yang ketiga, motif-motif objektif yang mencakup kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, manipulasi, menaruh minat. Motif-motif ini timbul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. Selanjutnya, macam-macam motif. Didasarkan atas terbentuknya motif dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motif bawaan. Motif bawaan yaitu motif yang sudah dibawa sejak lahir. Motif ini ada tanpa dipelajari, seperti dorongan untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Motif ini seringkali disebut juga motif-motif yang disyaratkan secara biologis, artinya ada dalam warisan biologis manusia. Kedua, motif yang dipelajari. Motif yang dipelajari yaitu motif yang timbulnya karena dipelajari, seperti dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengejar kedudukan dalam masyarakat, dan sebagainya. Motif ini disebut juga dengan motif yang disyaratkan secara sosial, karena motif ini terbentuk dari lingkungan sosial manusia dengan sesama manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Putri. Nah, yang terakhir akan dijelaskan oleh Harum Mustika Dewi. Saya Harum Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan juga peran motivasi untuk proses belajar. Yang pertama yaitu fungsi motivasi dalam proses belajar. Fungsi motivasi dalam proses belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal jika kita memiliki motivasi. Dengan demikian, motivasi mempengaruhi adanya kegiatan seseorang. Nah, berikut ini merupakan 3 fungsi dari motivasi. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, di sini motivasi berperan sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang akan dicapai atau diraih. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh motivasi pada proses belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi. Dengan adanya motivasi, maka siswa akan terdorong untuk belajar mencapai sasaran dan tujuan, karena yakin dan sadar akan kebaikan tentang kepentingan dan manfaatnya dari belajar. Bagi siswa, motivasi itu sangat penting karena dapat menggerakkan perilaku siswa ke arah yang lebih positif, sehingga mampu menghadapi segala tuntutan, kesulitan, serta mampu menanggung resiko dalam studinya. Menurut M. Dalyono, motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya, akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Motivasi sebagai faktor utama dalam belajar, yakni berfungsi menimbulkan, mendasari, dan menggerakkan perbuatan belajar. Menurut hasil penelitian melalui observasi langsung bahwa kebanyakan siswa yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih,
tidak mau menyerah, serta giat membaca untuk meningkatkan hasil belajar, serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Sebaliknya, siswa atau mereka yang memiliki motivasi rendah tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, dan perhatiannya tidak tertuju pada pembelajaran, yang akibatnya siswa akan mengalami kesulitan dalam proses belajar. Nah, motivasi sendiri dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Kedua faktor ini yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yang mempengaruhi dalam proses belajar yaitu yang pertama, minat. Ketika siswa mengerjakan atau melakukan tugas yang sesuai dengan minatnya, maka akan menimbulkan efek positif seperti perasaan senang dan suka. Siswa tersebut akan lebih intensif dalam memanfaatkan dan memfokuskan konsentrasinya dan kognitifnya. Mereka akan lebih cenderung terorganisir, bermakna, dan terperinci, seperti mengaitkan materi saat ini dengan materi terdahulu, mengaitkan beberapa ide, membuat gambar visual, mengidentifikasi penerapannya, dan juga menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu ekspektasi dan nilai. Siswa harus memiliki ekspektasi atau harapan tinggi untuk sukses atau ekspektasi karir. Ekspektasi karir yaitu harapan untuk sukses mencari karir yang baik berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki berdasarkan dari apa yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu tujuan. Perilaku manusia sebagian besar terarah pada tujuan. Secara psikologis, tujuan belajar terdapat beberapa jenis. Pertama, tujuan prestasi. Motivasi prestasi memiliki bentuk berbeda lagi bagi setiap individu sesuai dengan tujuan yang ingin diraihnya. Kemudian yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan primer dan pertama yang mengajarkan landasan dasar pendidikan di sekolah dan masyarakat. Faktor fisik dan faktor sosial psikologi mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa. Faktor fisik meliputi keadaan rumah, sarana dan prasarana dalam belajar, suasana rumah dan suasana lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di mana tempat siswa dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib kegiatan belajar mengajar, berbagai bidang studi yang dapat meresap ke dalam hati nurani. Lingkungan sekolah ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. Lingkungan fisik diantaranya yaitu lingkungan sekolah, kemudian sarana dan prasarana, selanjutnya itu media belajar dan sumber belajar. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat meliputi faktor media massa, pergaulan, dan tipe masyarakat. Yang keempat, lingkungan kelompok. Yang pertama itu faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua yaitu faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan iklan. Yang ketiga, faktor lingkungan spiritual dan keamanan. Sekian video penjelasan tentang motivasi belajar dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.